Nah, setelah kita belajar pengertian, kita belajar nih, ya. Ciri-ciri peluang usaha yang baik itu yang gimana sih gitu ya? Yang seperti apa sih? Nah, ciri-ciri peluang usaha yang baik di sini saya tuliskan ada 7 hal ya. Ada 7 poin ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, yaitu peluang itu harus orisinal dan tidak meniru. Orisinal, original. Apa itu ori? Orisinal itu apa? Orisinal itu apa? Kalian beli barang harus ori gitu ya, kata-katanya sekarang kan begitu. Ori itu apa? Orisinal itu apa? Asli, Bu. Asli, benar. Iya, asli. Ya. Jadi ketika kalian menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu barang, menghasilkan suatu jasa, ya, hasilkanlah suatu barang, suatu jasa yang memang itu adalah hasil kalian sendiri ya. Jadi benar-benar ori, jangan beli yang KW gitu ya, jangan beli yang palsu gitu. Nah, kalian bisa gunakan tadi 3 tipe kreativitas itu ya. Misalnya kalian membuat dari yang belum ada menjadi ada gitu ya, atau misalnya kalian memodifikasi atau mengkombinasikan, itu boleh ya. Atau sekarang itu yang paling sering gitu ya digunakan gitu ya sama orang-orang itu istilah yang namanya ATM. Apa itu ATM? ATM. Pernah dengar kata ATM? Bukan kartu ATM ya. ATM. Ada yang tahu nggak? ATM. Apa itu ATM, anak-anak? Anjuran tunai mandiri, Bu. Anjungan tunai mandiri. Itu kartu ATM, bener, itu nggak salah ya. Bener itu ya, anjungan tunai mandiri, bener. Itu kartu ATM kalau kita mau ambil duit gitu ya. Nah, ATM yang saya maksud itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ya, misalnya kamu, Oh, ada. iya, oh alah, baru tahu aku gitu ya. ATM tadi benar, anjungan tunai mandiri kalau kita mau ambil uang, tapi ATM yang saya maksud adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya gini, kamu lihat nih ya suatu barang, suatu produk, atau misalnya suatu jasa. Misalnya nih kalau yang berhubungan sama kalian, jasa bengkel misalnya, jasa bengkel motor misalnya. Kalian lihat dulu nih, kalian cari tahu dulu nih ya, kalian riset dulu, research dulu ya. Kalian lihat bengkel-bengkel yang pernah ada gitu ya, bengkel-bengkel di lingkungan kalian, di sekitar kalian itu yang seperti apa ya, modelnya misalnya, jasa yang ditawarkan, harga jasanya begitu ya, terus fasilitasnya, penawarannya, servisnya bagaimana, kalian amati dulu ya. Setelah itu, setelah kalian amati, kalian tiru ya, kalian buat juga nih misalnya usaha yang sama ya, bengkel juga ya. Setelah itu modifikasi ya, buat gitu ya bengkel yang berbeda. Apa yang membedakan bengkelmu gitu ya dengan bengkel-bengkel orang yang lain, dengan bengkel-bengkel ya orang-orang yang sekitar kalian juga buka gitu ya. Apa yang membedakan? Nah, itu dia. Jadi ketika kalian menghasilkan suatu peluang, membuat suatu peluang, membuat suatu usaha, ya pakai 3 prinsip ini. Amati, tiru, modifikasi. Harus ada nilai keunikannya, harus ada ciri khasnya. Misalnya, kamu misalnya terapkan diskon misalnya, pakai voucher, pakai kupon misalnya. Misalnya 3 kali servis misalnya gratis 1 kali, misalkan seperti itu. Nah, itu kan membuat sesuatu yang berbeda. Dengan begitu kamu ya itu orisinal, memang keaslianmu, ada keunikan, kekhasan tersendiri gitu ya dari usaha yang kamu buat. Itu ciri-ciri peluang usaha yang pertama ya, peluang itu orisinal dan tidak meniru. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Yang Mas, Bu. pertama, jelas ya. Kemudian yang kedua, ya, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan. Ya, jadi semakin berkembangnya zaman itu juga kalian harus bisa, ya. Jangan sampai kalian ketinggalan nih. Misalnya zaman sekarang misalnya cuci motor misalnya semua udah pakai mesin gitu ya, kalian misalkan masih siram-siram yang pakai gayung misalkan. Nah, kalian juga harus berinovasi gitu ya. Terus juga harus bisa mengantisipasi persaingan. Ya, kalian lihat gitu ya, pesaing-pesaing kalian. Ya, dengan cara kalian misalnya tadi misalnya kasih diskon gitu ya, memperbaiki produk. Nah, itu akan dapat mengantisipasi persaingan. Dan juga harus dapat mengantisipasi kebutuhan. Apa sih yang menjadi kebutuhan konsumen sekarang gitu ya? Orang-orang itu pengennya yang seperti apa gitu ya. Misalnya kalian jasanya servis, berarti jasanya yang seperti apa, seperti itu. Jadi peluang itu harus bisa mengantisipasi 3 hal, yaitu perubahan, persaingan, dan kebutuhan gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, peluang itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan, ya, sesuai dengan minat, ya, agar peluang itu bisa bertahan lama. Yuk, dari sekarang nih, ya, kalian kan SMK nih, kalian lihat nih, apa sih yang menjadi minat kalian gitu ya, apa sih yang memang menjadi passionnya kalian gitu ya, talentanya kalian gitu. Nah, ketika kalian mengerjakan sesuatu memang itu sesuai dengan minat kalian, ya. Ketika misalnya nih, ya, di pertengahan jalan kalian itu gagal gitu ya, misalkan gak berhasil. Nah, tapi kalau itu sesuai memang dengan minat kalian gitu ya, ada dorongan lagi nih dalam diri kalian untuk kalian terus maju, untuk kalian mencoba lagi. Kemudian yang keempat, tingkat visibilitas. Visibilitas itu apa, Bu? Nih, kelayakan usaha itu benar-benar teruji untuk dilakukan yang namanya riset. Riset itu apa, anak-anak? Di asrama pernah riset? Apa riset? Apa? Mencari kembali, Bu. Mencari kembali. Iya, apalagi riset. Kalian mencari data begitu ya. Terus data itu diapain kalau udah dapat datanya? Ditingkatkan ya, dianalisis ya. Riset itu kan penelitian begitu ya, research. Tadi benar, kalian cari data sebanyak-banyaknya, kemudian kalian analisis, kalian kembangkan, itu namanya riset ya. Terus juga ada trial ya. Trial berasal dari kata try, bahasa Inggris. Apa try itu? Trial, try, bahasa Inggris. Uji coba ya, uji coba. Jadi ketika kalian membuat suatu usaha ya, ada baiknya kalian riset dulu, cari data sebanyak-banyaknya gitu ya, cari referensi sebanyak-banyaknya. Kalau udah, kalian buat produknya, kalian buat jasanya. Kemudian sebelum itu di launching gitu ya, diterjunkan, kalian uji coba dulu ya. Misalnya kayak motor ya, kalian misalnya menghasilkan motor listrik misalkan ya, kalian kan cari data dulu nih, motor listrik itu seperti apa, bahan-bahan yang digunakan apa aja gitu ya, alat-alat yang dipakai apa aja, kalian riset. Setelah riset, kalian buat nih ya motor listriknya. Setelah dibuat, langsung dijual atau gimana? Langsung jual enggak? Langsung jual? Bisa langsung jual? Kalian buat tanpa diuji coba dulu? Tidak, uji coba dulu, Bu. Iya benar, kalian harus uji coba dulu ya. Kalian harus uji dulu, misalnya motor ini ya ketahanan mesin